sehingga nanti kita bisa dapat datang ke masjid ini dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga semua amal ibadah kita di masa sholat subuh ini diterima oleh Allah SWT. Kemudian setelah bersalam, mari kita sampaikan dan kita terbilang Rasulullah Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita beserta dengan seluruh keturunan kita istiqomah dalam ajaran yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khawatir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh ini kita bisa menjalankan program kita yaitu sebuah amal. Banyak sekali kita lalui kegiatan seperti ini. Masjid kita seperti dari malam kita dan menyelenggarakan maulid tradisi yang setia. Saya meyakini dan kita juga tentu meyakini bahwa dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, insyaallah akan menambah pengetahuan kita tentang tentang masalah ilmu kita, tentang keislaman kita. Selama ini kita tahu, kita menjadi tahu. Dan dengan bertambahnya ilmu maka akan semakin baik kehidupan ibadah kita di masa yang akan datang dan harapan nanti dengan bertambah kita akan baik pula ibadah kita. Dan kita berharap dengan kegiatan-kegiatan seperti ini semoga segala kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita singkat waktu kepada Bapak Kiai waktunya kita bersilakan. Demikian saya ucapkan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. إلى من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan para alim ulama
para asatizah, para sesepuh-sesepuh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh ini, di kesempatan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala telah betul-betul menampakkan kasih sayangnya kepada kita. Di antara bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah kita ini Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan untuk sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala salat subuh secara berjemaah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man shalla bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa salat di dua waktu yang dingin maka dia akan masuk surga. Ulama menafsirkan kata-kata shalla bardaini ini, yang pertama sebagian ulama mengatakan adalah solat isya dan solat subuh. Sebagian ulama mengatakan kata-kata barda ini adalah berat, yakni solat asar dan solat subuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kita di bulan yang mulia ini, di bulan kelahirannya baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan tidak ada anugerah yang terbesar setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini setelah iman dan Islam, melebihi anugerah diutusnya baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pelopor dunia akhirat. Asbab beliaulah kita ini bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin jemaah subuh yang sama-sama mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan seperti ini tidak boleh hilang dalam diri kita. Maka kita ini pada waktu solat maghrib, setelah solat maghrib, setelah solat subuh, ulama-ulama ini menganjurkan kepada kita untuk senantiasa kita ini melantunkan kalimat-kalimat yakin, kalimat-kalimat iman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana ala dhalika nahya wa ala dhalika namut wa ala dhalika nub'as insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ulama mengatakan kalau seorang senantiasa istiqomah, setiap habis solat maghrib dibaca 7 kali, setiap habis solat subuh dibaca 7 kali, maka dia akan dimudahkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Intinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa syukur. Nikmat itu banyak sekali Allah berikan kepada kita, namun kita ini lupa, lalai. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kok kamu bisa kufur kepada Allah, bisa ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal asal muasalnya kamu ini 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu belum ada di dunia ini. Fa ahyakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan, Allah lahirkan ke dunia ini melalui rahim ayah dan ibu kita. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Tidak lama lagi kita ini akan kembali tidak ada lagi di dunia ini. Maka ulama mengatakan dunia ini bukanlah tempat tinggal, namun dunia ini tempat meninggal. Dunia ini tempat meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau seandainya dunia ini tempat tinggal, mungkin kita akan lama tinggal di dunia ini. Jika ditakdirkan menjadi anak-anak, paling jadi anak-anak itu 10 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Remaja. Jika ditakdirkan menjadi remaja sebentar saja, 10 tahun kemudian menikah. Jadi bapak-bapak, jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek. InsyaAllah sebentar saja. Mataul gurur, kehidupan yang menipu, kehidupan yang sebentar, yang sesaat.
Dunia ini bukanlah tempat tinggal, namun dunia ini tempat meninggal. Maka nenek kita, kakek kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, mereka sudah berangkatkan menuju kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak lama lagi giliran kita. Tidak lama lagi giliran kita. Hanya kita ini Masya Allah merasa hidup, merasa nyaman, enak terus. Ketika makan gulai sudah tidak terasa enak, gulai kambing sudah tidak terasa enak, makan ayam panggang sudah tidak terasa lezat, ketahuilah nikmat itu senantiasa beransur-ansur dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kemudian nanti ketika di padang mahsyar kita ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tulang sulbi kita masing-masing. Tsumma ilaihi turja'un. Kita akan kembali kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan kebaikan, keburukan. Setiap detik, setiap menit kita hidup di dunia ini akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap rumput ilalang yang kita lewati, setiap tempat yang kita tempati, setiap jalan yang kita langkahi, semua ini akan menjadi saksi kebaikan dan saksi keburukan untuk kita semua. Maka hidup di dunia ini, kita ini jangan menganggap ini suatu perkara yang sepele, ini perkara yang sangat menentukan. Perkara yang sangat menentukan. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat harta, semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya itu ketemu sama seorang ulama di Pondok Cipasung, Jawa Barat sana itu. Nama itu Ajengan Tauhidin. Beliau mengatakan satu butir nasi saja hisapnya itu 10 tahun. Kata beliau. Masya Allah. Saya itu tercengang. Ada kitabnya Pak Yai? Ada kitabnya kata beliau. Saya punya kitabnya. Memang luar biasa Masya Allah. Maka orang-orang yang di hatinya dipenuhi cahaya iman, cahaya yakin, maka ibadah itu rasa nikmat sekali. Sholat tahajud itu rasa mudah, bangun jam 3 itu rasa mudah, ya kan? Sholat subuh itu rasanya mudah. Tetapi ketika seorang itu imannya lemah, imannya rapuh, padahal baju itu kalau ditimbang, kain itu kalau ditimbang 1 kilo pun mungkin tidak nyampai. Berat sekali bawa beban untuk sholat subuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah nikmat iman Allah berikan kepada kita, kita harus senantiasa pelihara betul-betul. Jangan sampai imannya rapuh di dalam diri kita. Allah ini butuh imannya 100%. Orang datang kepada istrinya, wahai istriku, saya cinta kepada kamu, ini 99%. Maka istrinya berkata, yang 1%-nya kemana? Oh, 1%-nya saya serahkan kepada tetangga saya. Baliknya istrinya ngomong, saya ini cinta kepada kamu ini hanya 10%, 90%. 99%, 1% saya serahkan kepada tetangga saya. Maka kita Masya Allah akan cemburu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu sekali jika iman kita ini cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menukilkan sabda Nabi, mal'unun man kanat siqatuhu bi makhluqi mislihi. Terkutuk orang yang keyakinannya itu sesama makhluk. Man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka wajib bagi dia masuk neraka.
wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Dan barang siapa yang wafat tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka wajib bagi dia masuk surga. Setelah itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya panutan. Punya panutan yang termulia sejagat raya. Ilmuwan barat telah meneliti siapakah manusia yang nomor satu. Maka penelitian mereka kandas ketika mereka meneliti baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau sempurna, jasad beliau sempurna, tubuh beliau sempurna. Semua serba sempurna. Sayang beliau kepada umat ini sempurna. Ulama mengatakan sayang Nabi kepada umat ini melebihi 70 kali sayangnya diri kita kepada diri kita sendiri. Kalau kita tangan kita kalau takut, tangan kita kalau dimasukkan ke dalam api itu akan panas. Kalau kita berjalan di arah beling, di arah paku, maka kita akan pelan-pelan takut. Kalau kaki kita tertusuk duri, tertusuk beling, tertusuk paku. Begitu sayangnya diri kita kepada diri kita sendiri. Sedangkan baginda Nabi ini 70 kali cintanya beliau kepada diri kita ini, Masya Allah. Bagaimana tidak hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala? Beliau ini adalah nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk keselamatan kita di kubur, di mahsyar, di mizan, di jembatan Siratal Mustaqim, dan beliau adalah rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian langkah selanjutnya di antara langkah yang ditempuh oleh para wali Allah senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, itulah yang terbaik. Ini ada cerita sedikit. Cerita Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu, beliau ini ketika zaman beliau masih bertikai dengan Umar bin Abdul Aziz, kita Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, maka beliau mengajukan pengunduran diri menjadi gubernur. Karena beliau ini ulama mengatakan, guru-guru kita mengatakan bahwa Hajjaj bin Yusuf ini terkenal manusia yang sangat kejam, namun begitu banyak juga jasanya kepada Islam. Termasuk Tariq bin Ziyad itu termasuk gubernur, termasuk panglima perang beliau yang diutus untuk Muhammad ibnu Qasim, yang diutus untuk pergi ke dakwahkan Islam ke dataran India sana. Dan beliau ini termasuk gubernur yang luar biasa kejamnya tuh. 200.000 orang Islam dibunuh. 100.000 dibunuh dengan sebab dibuat-buat, 100.000 dibunuh dengan tanpa sebab. Maka beliau ini suatu ketika dimimpikan oleh para alim ulama, Hajjaj bin Yusuf itu disiksa di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala sesuai orang yang dibunuhnya. Maka akhirnya ketika Hajjaj bin Yusuf mau wafat, ibunya datang. Nangis ibunya. Maka Hajjaj bin Yusuf ngomong, "Wahai ibu, mengapa engkau menangis? Bagaimana aku tidak menangis, wahai anakku? Yang aku menangis bukan karena kau tinggalkan dunia ini, tidak. Namun yang aku tangiskan, ulama-ulama telah mimpi bahwa engkau ini disiksa di dalam neraka jahanam sesuai orang yang telah engkau bunuh ketika ada di dunia ini." Maka Hajjaj bin Yusuf itu beliau ngomong, "Wahai ibunda," gitu. Begitu yakinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. "Seandainya seluruh perkaraku ini, surgaku, nerakaku Allah bebankan kepada engkau, wahai ibunda, terserah engkau, apakah memutuskan aku untuk masuk surga atau untuk masuk dalam neraka? Apakah engkau akan masukkan aku ke dalam neraka?" Maka ibunya ngomong, "Tidak." "Mengapa kau begitu?" "Karena aku sayang kepada engkau, engkau lah anak aku, sejahat-jahat engkau adalah anakku juga." Maka Hajjaj bin Yusuf ngomong, begitu husnuzonnya dia kepada Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih lagi, bahkan 1 juta kali lipat
Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada saya melebihi ibu sayang kepada saya. Tidak mungkin saya masuk neraka kata Hajjaj bin Yusuf. Masya Allah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya, miskin, susah, senang, sehat, sakit, itu semuanya yang terbaik untuk kita. Ustaz harus senantiasa tanamkan husnuzon. Bagaimana husnuzonnya Muawiyah? Suatu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan ini, beliau duduk bersama baginda Nabi, kemudian baginda Nabi ngomong, wahai Muawiyah, nanti anak cucu keturunan engkau nih banyak akan bunuh para sahabat-sahabatku. Maka Muawiyah tuh ngomong, wahai Rasulullah, kalau gitu izinkan saya tidak nikah, kata Muawiyah. Kata baginda Nabi, ya silahkan. Suatu ketika, wallahu a'lam, diceritakan ini, suatu ketika Muawiyah ini, beliau ini kemaluan itu kena sengat kalajengking. Nak sengat kalajengking, kemudian datang kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, saya ini. Oh, obatnya nikah, kata baginda Nabi. Kalau saya nikah nanti anak cucu keturunan saya akan bunuh sahabat engkau. Ya, itulah takdir ya Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menguji umatku, kata baginda Nabi. Maka akhirnya Muawiyah pun pintar, kena cerdas, beliau cari orang yang mandul. Kemudian dah beruban lagi. Dah mandul beruban lagi. Maka beliau nikah. Takdir itu jadilah Yazid bin Muawiyah. Lahir, Masya Allah, Yazid bin Muawiyah. Dah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itulah yang terbaik. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berikan contoh-contoh para nabi. Para nabi itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang rakyat. Semua dah menjadi suri teladan bagi kita, sebagai contoh bagi kita bagaimana kita ini mengikut jejak-jejaknya warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, para ulama, para salafus soleh yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan keadaan. Allah Subhanahu wa taala pilih seorang nabi yang sangat miskin, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Beliau ini, rumah beliau ini atapnya adalah langit, lantainya adalah bumi. Masya Allah. Tetapi dalam hati beliau terpenuh cahaya iman, cahaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjadi makhluk yang termulia. Allah Subhanahu wa taala pilih juga seorang nabi yang raja, Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu megahnya kekuasaan beliau, begitu indahnya kekuasaan beliau, sehingga beliau menguasai darat, laut, udara. Namun beliau tidak mengubah ketaatan beliau, kepatuhan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan kalau seorang itu paham maksud tujuan dia diciptakan di dunia ini, yakni wa ma khalaqnal insana fi ahsani taqwim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan gundah gulana menghadapi hiruk pikuknya akhir zaman ini. Maka Ustaz Abdul Somad beliau ngomong, kata beliau ngomong sama kami, sekarang ini kata beliau bukan akhir zaman Ustaz, kata beliau. Sekarang udah ujung zaman. Bagaimana menghadapi hiruk pikuknya ujung zaman ini? Kita kembalikan kepada syariat-syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang ulama, Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan la yuslih akhiruhu hadhil ummah illa ma aslaha awwaluha. Umat kurun terakhir tidak akan mungkin menjadi baik kecuali ikut perbaikan sebagaimana perbaikan yang telah dibuat oleh kurun terawal ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Sahabat hidup mereka ini ada yang susah juga, ada yang nyaman, ada yang enak juga. Namun mereka ini senantiasa istiqomah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terkesan dengan suasana dan keadaan. Suasana susah, suasana senang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk menguji. Allah ciptakan siang dan malam, Allah ciptakan susah dan senang, Allah ciptakan kaya dan miskin, tujuan untuk menguji kita. Apakah kita ini senantiasa tetap istiqomah taat dan patuh kepada Allah di siang dan malamnya. Hadirin jemaah subuh yang sama-sama mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Suatu ketika Nabi ini, beliau ini dalam keadaan lari terteteh-teteh, dalam keadaan begitu sangat takut. Bukan takut kepada beliau, untuk beliau takut kepada umat beliau. Maka beliau berada di dataran tinggi Madinah. Kemudian beliau kumpulkan para sahabat beliau, sehingga para sahabat merasa bahwa Nabi ini sedang ditimpa suatu perkara yang sangat membebani beliau. Kemudian kami kumpulkan para sahabat beliau. Beliau mengatakan, badiru bi'amali fitanan, cepat-cepatlah kalian untuk amal soleh sebelum datang kepada kalian ini fitnah, kata baginda Nabi. Di akhir zamannya akan datang fitnah. Maka ulama mengatakan kata-kata fitanan, fitnah ini, baginda Nabi ini ketika itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gelembung-gelembung fitnah telah turun dari langit membasahi rumah-rumah penduduk Madinah, membasahi medan-medannya, halaman-halaman rumahnya penduduk Madinah. Sehingga ketika itu Nabi sangat khawatir. Begitu besarnya fitnah, kata baginda Nabi, kaqita'il laili muzlimin, yang mana fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ulama mengatakan fitnah yang terbesar adalah ketika wafatnya baginda Nabi. Ketika itu pintu fitnah telah dibuka oleh lebar-lebar, sehingga Siti Aisyah belum mengatakan aku tidak kuat, kata Siti Aisyah. Di hari wafatnya baginda Nabi terjadi 5 masalah besar. Presiden Romawi nak menyerang kota Mekah Madinah. Banyak muncul orang-orang yang murtad, banyak nabi palsu, orang tidak mau bayar zakat, orang tidak mau sholat lagi. Maka Siti Aisyah belum mengatakan aku tidak kuat. Begitu besarnya fitnah ketika hari wafatnya baginda Nabi. Sehingga Siti Aisyah beliau bersyair, beliau mengatakan subbat alayya masaibu lau annaha subbat alal ayyami la sirna layaliya, kata beliau mengatakan, telah dituangkan kepadaku begitu banyak fitnah. Seandainya fitnah itu dituangkan pada waktu siang bolong, yakni jam 12 siang, maka siangnya akan berubah menjadi malam gelap gulita, karena begitu dahsyatnya fitnah yang melanda umat akhir zaman ini. Kemudian ulama mengatakan kata-kata qita'il laili muslimin ini penting untuk kita bahas. Ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, ulama mengatakan kata-kata Nabi qita'il laili muslimin ini fitnah itu seperti potongan-potongan malam gelap yang gelap gulita. Sebagaimana malam menyerang ulama, malam menyerang para nabi, malam menyerang para umara, para pejabat, anak-anak kecil baru keluar dari perut ibunya pun telah diserang oleh malam, terkena oleh malam. Begitulah fitnah yang melanda umat akhir zaman ini. Fitnahnya akan datang kepada setiap rumah, setiap tempat, dimanapun tempatnya fitnah itu akan datang. Sehingga tidak tersisa dari satu orang pun yang ada di bumi ini, mereka akan terkena fitnah di akhir zaman ini. Sekarang kita sudah kena. Apa Pak? HP. Tidak bisa kita elakkan. Ada orang memanfaatkan HP dengan sebaik-baiknya, ada juga orang yang memanfaatkan HP dengan seburuk-buruknya. Kalau orang-orang tua kemungkinan manfaat untuk bisnis, untuk kebaikan, untuk dakwah dan sebagainya. Tapi banyak juga yang manfaat untuk keburukan-keburukan. Maka ulama setelah istikharah beliau mengatakan fitnah akhir zaman sekarang ini sebelum datangnya Dajjal itu teknologi. Ya, kita rasakan sendiri untuk diri kita. Semua diakses. Kemudian penafsiran yang kedua, kata-kata qita'il laili muslimin ini sebagaimana malam, sebelum malam ada jam 5 petang, jam 6, jam 7, jam 8, puncaknya malam adalah jam 12 malam. Begitulah nanti akan muncul laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ya. Banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat lagi. Ya. Zakat mal, zakat apa tidak ditunaikan lagi. Kemudian banyak orang-orang maksiat tu rasa semangat, taat tu rasa loyo. Itu fitnah. Kecintaan-kecintaan berubah. Apa-apa didasarkan bukan cinta karena Allah, bukan sayang karena Allah. Apa-apa didasarkan bukan benci karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad ista'ana minal iman.
Barang siapa cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, maka dia akan telah mendapatkan kesempurnaan iman. Ini dua hasilnya. Apa-apa didasarkan bukan karena Allah, kena popularitas dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian ulama mengatakan fitnah itu seperti guci, seperti tempayan yang terbuat dari bata, yang terbuat dari lumpur, yang dikeraskan. Maka ketika wafatnya baginda Nabi hampir saja mau pecah. Namun asbab barokahnya Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar mampu menampalnya sehingga tidak pecah. Tidak pecah. Sayyidina Umar mampu menampalnya. Dan ketika wafatnya Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak mampu lagi. Akhirnya fitnah itu pecah. Dan sekarang ini kita telah merasakan bagaimana, Masya Allah, untuk ngajak orang taat kepada Allah susahnya setengah mati. Jangan ke orang lain, keluarga kita tidak susah. Begitu besarnya fitnah kata baginda Nabi menjelang akhir zaman ini, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi-paginya orang ini masih beriman kepada Allah, wa yumsi kafiran, dan sore harinya mereka sudah berbalik menjadi kufur kepada Allah. Wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan, dan sorenya menjadi kufur, pagi yang menjadi muslim lagi. Dikarenakan apa? Yadhi'u dinahum bi'aradhi minad dunya, dikarenakan mereka telah menjual agamanya demi keuntungan dunia yang sedikit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara jalan yang terbaik untuk menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman ini, maka kita ini perlu dekatkan diri kita ini dengan para alim ulama. Dengan para alim ulama. Alim ulama kemungkinan terkena fitnah juga. Tetapi orang-orang mengatakan, oh ulama-ulama sekarang masuk penjara juga dan sebagainya. Orang tuh kalau mondok pesantren, Pak, Syekh kita tidak bisa mengatakan bahwa orang jadi kiai itu maksum. Karena yang maksum itu para nabi saja. Tapi tidak sudah ada remnya. Anak kita 3 tahun, 4 tahun kita pondokkan ke Jawa, kita pondokkan di pondok pesantren. Kemungkinan dia maksiat juga, tapi tidak sudah ada remnya. Kalau seorang itu menjauhi ulama, maka dia akan diserang 3 masalah besar. Yang mana masalah itu tidak akan pernah hilang kecuali kita kembali lagi menumbuhkan rasa cinta kita, rasa tolab kita kepada orang iman. Kemudian kita ini senantiasa husnudzon dengan tetangga-tetangga kita, dengan teman-teman kita, dengan teman-teman seperjuangan kita. Senantiasa husnudzon. Suudzon itu, penyakit suudzon itu adalah penyakit orang-orang yang imannya cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon. Man ada musliman faqad adani wa man adani faqad adallah. Barang siapa menyakiti hati orang iman maka sungguh telah menyakiti aku, kata baginda Nabi. Wa man adani faqad adallah, dan barang siapa menyakiti aku maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ini orang iman. Bagaimana dengan ulama-ulama? Sibabul muslimin fusukun wa qitaluhu kufur, mencaci orang iman itu fasik, membunuh itu kufur. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah dan mengamalkan agama sampai akhir hayat kita. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala pilih kita, pilih keluarga kita, pilih anak cucu keturunan kita, pilih teman-teman kita, pilih saudara-saudara kita, pilih teman-teman kita yang berada di sini maupun yang berada di luar, yang ada cahaya iman dalam hati, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah, dalam amal, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah khilafan diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk sepenuhnya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.